beberapa waktu yang lalu kita kembali dipantik diskusi ini, kenapa kita pilih isu mengenai judulnya benarkah FPI dan HTI masih bergerak di bawah tanah. Nah, atau bahasa lainnya, apakah ada sebenarnya ancaman radikalisme kita di bulan-bulan Ramadan ini sebenarnya? Ya, dan bagaimana ancaman radikalisme itu juga akan mempengaruhi integrasi bangsa, Betul. ya kan, kestabilan nasional, kestabilan politik dan lain-lain. Betul. Termasuk ketika harga sembako naik, apakah radikalisme ikut membuat panas suasana atau justru mengademkan? Iya, ya jangan-jangan itu sembako radikal. Sembako radikal. Oke, ini sebenarnya diskusi ini dipicu oleh pernyataan dari Menteri Agama Gus Yakut yang kemudian berbicara di forum GP Ansor tentang sebenarnya ada organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena satu dan lain hal, tapi tetap bergerak di bawah tanah untuk apa? Nah, ini mengancam toleransi kita katanya. Nah, bisa kita putarkan dulu pernyataan dari Gus Yakut. Ya, untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Meskipun kita sudah mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan semua nih. Ini juga tolong dipikirkan. Tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara untuk menghadapi mereka sendiri. Ex-HTI, ex-FPI dan yang sejenis, itu ya. Ya, kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara untuk menghadapinya sendiri. Kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, ya, sebagai masyarakat civil society, kita memiliki kewajiban yang sama. Apalagi Ansor dan Banser yang mendeklarasikan dirinya sebagai garda terdepan atas pertahanan NKRI. Ini juga tolong dipikirkan. Oke, menarik. Mantap. Kita mulai dari mana, Ki? Ya, jadi Ansor sebagai civil society gitu ya. Kita nggak boleh membiarkan aparat negara itu bekerja sendirian. Betul. Civil society harus bergerak di paling depan untuk menghadang radikalisme dan ancaman terhadap toleransi. Oleh orang-orang anggota organisasi yang sebenarnya sudah dibubarkan secara hukum tapi masih tetap bergerak katanya. Ini kata Gus Yakut. Jadi Pak Kiai dulu kali ya. Pak Kiai, gimana kita bisa menerjemahkan sebenarnya omongan Gus Yakut ini? Ini kan kalau Menteri Agama yang bicara dan Ketua Umum GP Ansor kan artinya ini datanya ada, atensinya juga ada dan tingkat keseriusannya juga tinggi. Nah, gimana Pak Kiai punya perspektif tentang ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, moderator dan juga para narasumber yang hadir yang saya hormati. Apa yang dikatakan oleh Menteri Agama ini memang saya walaupun orang NU dan saya pengurus NU yang notabene satu gerbong lah dengan Menteri Agama. Beliau itu Ketua GP Ansor. GP Ansor itu di bawah naungan NU. Tapi tidak memiliki kegelisahan atau cara merespon hal yang ada di Indonesia, terutama soal radikalisme itu, tidak selamanya harus sama cara berpikir. Kalau saya secara pribadi sudah mewakafkan diri saya untuk memilih cara mendidik orang. Karena kita di alam demokrasi ini harus bisa membedakan mana yang bisa ditangani secara hukum atau dilihat dalam perspektif hukum dan mana yang harus kita lihat dalam perspektif pendidikan. Sehingga penting sekali demokrasi ini harus kita terus rawat menjadi demokrasi yang baik dan benar. Jangan kemudian masyarakat sipil itu mengambil kewenangan aparat sipil. Kalau kemudian tadi dibilang bahwa FPI dan HTI sudah bubar tapi gerakannya masih ada. Ya namanya pikiran orang itu kan nggak bisa dihentikan hanya dengan cara membubarkan organisasinya, melarang organisasinya. Pikiran orang masih ada. Dan saya secara pribadi itu senang kalau ketemu berhadapan dengan orang HTI atau orang FPI dalam konteks berdiskusi. Karena memang cara berpikir ke soal keagamaan dan kebangsaan ini harus
selalu kita asah, kemudian kita diskusikan menjadi cara berpikir bagaimana menemukan paham keagamaan dan kebangsaan yang sejalan. Kemudian juga istilah atau dogma-dogma di dalam agama Islam itu juga perlu banyak sekali yang harus diluruskan. Contoh, salah satu contohnya yang seringkali dijadikan alat untuk orang bergerak dalam tanda kutip berdakwah itu ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kadang-kadang ini melakukan pelanggaran orang yang melakukan itu. Dasarnya karena tidak paham apa sebetulnya yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Definisi mungkar itu apa sebetulnya? Beda loh, mungkar dengan maksiat. Kalau kita kembali ke Al-Quran, itu setiap diksi itu memiliki makna yang beda dan efek yang juga harus berbeda. Mungkar itu sesuatu yang merugikan orang lain. Perbuatan orang yang merugikan orang lain. Beda dengan maksiat. Maksiat itu belum tentu merugikan orang lain. Kalau hari ini ada orang tidak puasa, itu merugikan orang kita gak? Tidak sama sekali. Itu maksiat namanya. Nah, kalau orang bermaksiat, ini konteksnya atau ranahnya bukan ranah hukum, tapi ranah pendidikan. Nah, kalau orang berbuat mungkar, contoh umpamanya ada orang di luar sana dia pegang senjata tajam, setiap orang yang lewat dia todong, dia mintain duit. Nah, itu mungkar. Nah, inilah masuk dalam apa yang dikatakan oleh hadis, man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ala wa huwa adaful iman. Itu jadi kita memang pakai akal sehat aja, nggak perlu pakai motivasi hadis. Kalau ada orang yang tindakannya di luar sana merugikan banyak orang, itu harus dihentikan. Oke. Dalam konteks ini gimana Kai? Dalam konteks pernyataan Gus Yakut. Nah, bahwa ini patut dicurigai dan patut diwaspadai. Nah. Ya, aparat hukum itu bergerak kalau gerakan itu sudah mengarah kepada tindakan yang merugikan orang lain. Tapi kalau hanya sekedar pemikiran yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, dengan faham kebangsaan, ini bagi saya pribadi ranah pendidikan bisa kita diskusikan. Gitu. Jadi tidak perlu masuk ke ranah aparat gitu. Nggak perlu, biarkan aparat. Kalau sudah ranah hukum itu aparat, kalau ranah pendidikan itu ya civil society. Kiai, meskipun sebagai orang yang mungkin kenal dengan Menteri Agama gitu, apa sih yang coba dibangun oleh Gus Yakut gitu dengan pernyataan, dengan insinuasi dan ajakan seperti itu dalam forum GP Ansor? Apa sih yang coba sampaikan oleh Gus Yakut gitu, pesannya sebenarnya? Ya, itu kalau kan bisa sebetulnya diterjemahkan. forum internal. Itu saya juga sebetulnya pelatih dalam setiap pelatihan kawan-kawan Banser di Jakarta. Nah, yang saya latih itu cara berpikir teman-teman tentang keagamaan, kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa membedakan paham keagamaan aswaja an-nahdiyah yang antara paham keagamaan dan kebangsaannya itu sudah clear dengan paham keagamaan yang masih mempermasalahkan antara paham keagamaan dengan paham kebangsaan. Jadi ucapan Menteri Agama dalam hal ini Ketua Umum GP Ansor itu untuk mempertahankan paham keagamaan yang selaras dengan kebangsaan di kalangan kawan-kawan Ansor dan Banser itu. Oh, sebenarnya merekatkan ini ya, iya, ya. Dan cara merekatkan yang paling baik katanya adalah dengan menciptakan musuh juga supaya kita bisa lebih akrab dan lebih kompak gitu. Ya, mungkin itu kali ini. Kita ke Habib ya. Boleh. Menanggapi Habib. Nah, silakan Habib. Ini penting nih sebagai sebenarnya ini ada yang mau di-clearkan dulu. Kan Habib ini sekumnya atau sekretaris umum Front Persaudaraan Islam ya Habib ya. Nah, apakah ini sebenarnya renaissance-nya atau penjelmaan barunya dari Front Pembela Islam yang telah dibubarkan oleh pemerintah? Coba itu dulu kita samakan persepsinya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Front Persaudaraan Islam, tapi sebelumnya kita bahas masalah Front Pembela Islam pasca dibubarkan. Artinya yang dibubarkan itu, yang dilarang itu sebenarnya dalam SKB 6 Menteri itu adalah penggunaan logo atribut dalam setiap kegiatan. Nah, oke lah, itu sudah berlalu. Kemudian orang-orang FPI ini kan tetap dia itu warga negara Indonesia yang hak konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat itu tetap melekat terhadap dirinya masing-masing. Sehingga kemudian ketika ada orang FPI, baik orang FPI-nya itu atau orang HTI sekalipun, ketika dia ingin tetap berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, itu haknya dia yang dijamin konstitusi selama kemudian kegiatannya tidak melanggar hukum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013. Apakah kelanjutan? Ya, kalau seandainya ditanya orang-orang FP, Front Pembela Islam, kemudian ada yang ikut kembali dalam Front Persaudaraan Islam, itu ada. Tapi apakah semuanya kemudian ikut? Enggak. Jadi memang intinya sekarang itu kita orang-orang yang dulu di FPI tetap, poin saya adalah begini, orang-orang yang dulu di FPI, Front Pembela Islam, itu tetap punya hak konstitusional yang wajib dijunjung tinggi oleh negara selama kemudian dijalankan sesuai dengan koridor hukum. Jadi itu, jadi kita mau bikin organisasi baru lagi atau kita mau bikin atau kita nggak bikin sama sekali, itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi itu sesungguhnya. Nah, kemudian menyikapi dari omongan yang tadi Menteri Agama ya. Menteri Agama. Jadi memang kalau seandainya dia itu bicara dalam forum internal dan kapasitas dia sebagai memang dalam internal situ, itu nggak jadi soal. Tapi memang kemudian ini dalam posisi dia itu juga sebagai Menteri Agama yang merupakan jabatan publik gitu. Apalagi katanya menteri, bukan hanya Menteri Agama Islam saja. Nah, tapi kemudian kenapa narasi yang dibangun adalah narasi yang kemudian cenderung pada memisah-misahkan seolah-olah kemudian orang-orang yang HTI, orang-orang FPI itu kesan yang ditangkap seolah-olah nggak boleh lagi kemudian untuk berkegiatan, untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Itu yang perlu digarisbawahi kemudian. Jadi kalau seandainya memang betul ingin dikatakan ingin melawan toleransi, ingin kemudian membela toleransi, belalah toleransi itu harusnya ya. Ketika mereka mengatakan membela toleransi, ya gunakan cara-cara yang jangan cara-cara intoleran lah. Gitu. Cara-cara intoleran yang dilihat seperti apa, Beb? Ya artinya yang dikeluarkan misalnya, yang dilakukan oleh teman-teman gitu misalnya, Menteri Agama. Ya tadi sebagaimana saya katakan tadi, narasi yang dibangun itu baunya itu bau seolah-olah memisahkan, ini ada XX yang ini perlu diwaspadai. Jadi membangun kecurigaan antar sesama elemen bangsa, membangun seolah-olah ini vis-a-vis, beradu satu sama lain, ini siap-siap kita mesti bersiap-siap seolah-olah tuh ingin mengadu satu sama lain. Maka dari itu kemudian ini kalau seandainya dikatakan oleh Menteri Agama, maka ini justru malah berbahaya karena dia itu sifatnya juga adalah seorang pejabat publik. Oke. Saya mau kembali ke Pak Kiai dulu. Seberapa harus waspada sih? Ini kan organisasi ini secara hukum sudah terlarang, dan sampai ada keputusan itu kan pasti ada pertimbangan dan perdebatan yang cukup panjang sampai akhirnya disimpulkan organisasinya menjadi terlarang. Kemudian akhirnya berevolusi, tapi orang-orangnya tetap ada dan tetap bergerak, kata Gus Yakut. Seberapa penting sih masyarakat Indonesia, atau lebih wabil khusus gitu misalnya orang-orang NU yang kemudian Ansor terutama yang jadi bahan diskusi kemarin itu, harus waspada terhadap teman-teman ini sebenarnya? Ya kalau saya pribadi itu kewaspadaan itu dalam konteks mendidik orang gitu loh. Jadi tidak perlu kemudian berhadap-hadapan, karena bagaimanapun cara berpikir orang itu tidak bisa dilarang. Ya kan, dan mereka punya ruang tertentu, punya ruangnya masing-masing, dan setiap orang berpikir menyampaikan pikirannya pasti ada yang mau mendengarkan. Kalau gini loh, kita nih hidup harus siap betul-betul berdemokrasi gitu. Apalagi di Indonesia, negara yang demokrasinya ya masih dalam proses berjalan. Yang katanya sih ini pemilu baru berapa kali ini? Ke-6 apa berapa? Biasanya katanya setelah pemilu 7 kali baru ada konsolidasi demokrasi yang baik. Nah, maka dari itu saya secara pribadi tidak terlalu suka dengan narasi-narasi yang kemudian membuat orang itu terkesan bermusuhan. Saya juga tidak terlalu suka.
Karena bagaimanapun cara berpikir orang itu harus dirangkul. Maka saya memilih melalui pendekatan pendidikan. Dan kewaspadaan itu memang penting, tapi melalui pendekatan pendidikan. Karena di zaman sekarang ini banyak orang bernarasi, menggunakan narasi keagamaan, tapi sebetulnya keliru gitu. Nah ini yang harus kita counter melalui narasi yang kita bikin dengan cara yang baik, baik melalui tulisan atau cuitan atau status di Facebook, nggak apa-apa. Kayak kemarin saya ditanya umpamanya tentang orang melaksanakan sholat di jalanan, ngaji di jalanan, gitu kan, yang kemarin ada di Malioboro. Saya jawab secara tegas bahwa bagi saya agama itu jalan spiritual, bukan identitas untuk membeda-bedakan orang di ruang publik gitu loh. Apalagi dipakai untuk mendominasi orang lain yang berbeda. Sama dengan kemarin saya ditanya soal warung tutup di bulan Ramadan. Orang yang menutup warung di bulan Ramadan karena tidak memahami makna puasa yang sebenarnya. Karena puasa itu adalah urusan personal kita dengan Tuhan. Dan itu spiritual banget. Kalau ada orang berpuasa merasa terganggu dengan bukanya warung, berarti itu puasanya amatiran begitu loh. Ya kan, apalagi kita tahu tidak ada orang buka warung di bulan Ramadan. Kalau ditanya, Bu, kenapa warungnya kok dibuka di bulan Ramadan? Terus dia jawab, wah saya memang ingin menggoda orang yang puasa. Kan gak ada itu loh. Iya. Nah, disinilah kemudian harus dikembalikan pada pemahaman keagamaan yang baik dan Oke. benar. Jadi ya waspada boleh saja, tapi dan itu karena forum internal, tapi ya caranya nggak seperti itu. Gitu. Iya. Nah, kemudian soal paham keagamaan dan kebangsaan ini yang seringkali tidak clear di antara umat Islam. Ada umat Islam yang masih memiliki semangat katakanlah negara Islam, khilafah. Ada juga yang tidak ada negara Islam, tidak ada khilafah, tapi ingin melakukan syariatisasi dalam konteks NKRI ada. Nah bagi kami di NU itu agama dan negara sudah clear. Pancasila itu sudah final gitu. NKRI sudah harga mati, sehingga kalau ada kelompok yang menyuarakan selain itu, baik dia negara Islam, baik khilafah, baik syariatisasi NKRI, ya kita tetap secara wacana kita lawan gitu. Kita jelaskan secara yang baik. Kita ucapkan selamat datang untuk kepada Bang Halili, Direktur Risetnya Setara Institute ya. Jadi tadi Pak Yai bilang ada agama dan kebangsaan udah final, tapi ada juga yang katanya belum final nih. Nah ini berwujud dalam aplikasinya kepada apakah perwujudan intoleransi itu masih terjadi apa enggak di Indonesia gitu kan. Nah selanjutnya Pak Ari gimana? Kita langsung aja ke senior. Anda lemes sekali nih seperti orang puasa ya. Iya. Saya menjalankan peran puasa dengan baik. Iya betul. Oke, senior. Iya. Ini tadi ada tudingan bahwa wah ini jangan-jangan pernyataan Menteri Agama ini lagi-lagi nih memunculkan sentimen ketegangan horizontal di masyarakat. Anda radikal, kami tidak, kita hadapi radikal gitu. Kita bantu aparat menghadapi radikal, dan apakah nanti waspadalah gitu ya. Jangan-jangan sampai ada kelompok masyarakat yang perilakunya juga menyerupai aparat gitu, jangan-jangan gitu ya. Silakan senior. Terima kasih Mas Bro Ari dan Mas Budi. Saya ingin komentar 3 hal ya. Pertama, saya sengaja memang mengambil posisi di tengah untuk mendapatkan slot kamera dan foto yang jauh lebih banyak. Karena kalau di tengah ya, bainal manzilah wal manzilatain, itu seringkali selalu diuntungkan dalam berbagai mazhab. Ya, itu pertama. Yang kedua, nah kebetulan saya kan juga ngajar tentang studi perilaku politik. Salah satu hal yang penting dalam studi perilaku politik itu adalah bagaimana orientasi politik individu terhadap sistem politik yang ada. Baik buruknya serta stabilitas sistem politik itu sangat tergantung sejauh mana dukungan publik, sejauh mana dukungan masyarakat terhadap satu sistem politik itu. Contohnya, di Indonesia kita menganut sistem politik demokratis. Baik buruknya demokrasi kita itu sangat tergantung seberapa besar dukungan publik terhadap proses demokrasi itu berjalan, baik demokrasi secara substantif ataupun politik elektoral. Sedikit saja ada sesuatu yang mencoba untuk keluar dari bazar demokrasi, anti demokrasi, maka pada saat yang bersamaan di situ pasti ada instabilitas, ada kegaduhan. Jadi tidak heran kalau kemudian ada ormas-ormas tertentu mencoba untuk agresif mendakwahkan tentang khilafah misalnya, tentang syariat Islam misalnya,
di sebuah sistem politik yang demokratis itu pasti memancing keributan. Karena itu dianggap anti mainstream, itu dianggap bertabrakan dengan suasana batin kebangsaan secara umum. Ini berlaku di semua tempat. Di negara-negara fasis sekalipun, fasisme dan otoritarianisme itu bisa berkembang dan kuat karena didukung secara mayoritas oleh publiknya. Di Cina misalnya, kita tahu komunis, kalau sedikit saja ada orang yang berbicara tentang demokrasi, pasti itu dianggap sebagai makar dan instabilitas. Artinya apa? Kecintaan kita kepada sebuah sistem politik demokratis di Indonesia ini mesti diletakkan di atas segala-galanya, melampaui kecintaan terhadap suku, bangsa, dan kedaerahan. Kan sederhananya, kita hidup di Indonesia, tapi mimpinya jangan di Timur Tengah deh, gitu. Kita di Indonesia menggunakan instrumen-instrumen dan variabel-variabel kontemporer. Jangan lagi berpikir tentang onta. Kan begitu sebenarnya. Ya, atau abad kegelapan, abad pertengahan. Kan itu yang sebenarnya ingin diinisiatifi, betapa pentingnya agama dengan demokrasi itu negotiable. Bukan berhadap-hadapan. Agama is compatible with democracy. Dulu, generasi pertama, kelompok-kelompok politik Islam, kenapa selalu dicurigai oleh rezim Soekarno dan Orde Baru? Karena selalu ingin menampakkan wajah Islam yang artifisial dan sangar. Salah satunya apa? Ingin mengganti dasar negara. Bukan Pancasila, bukan NKRI, tapi khilafah dengan syariat Islam. Jadi orang serem sebenarnya dalam konteks itu ya. Makanya kemudian muncul generasi kelompok Islam yang relatif agak moderat. Tahun 80-an ada Gus Dur, ada Cak Nur, ada Dawam Daharjo, ada Johan Effendi, ada Ahmad Wahid yang almarhum dan kebetulan sekampung dengan saya, yang mencoba untuk menyampaikan kepada publik, Islam itu tidak harus syariat Islam, potong tangan. Islam itu tidak harus naik onta, tapi Islam itu adalah terkait dengan sesuatu yang sifatnya substantif. Kalau demokrasi di Indonesia menciptakan kesejahteraan, kenapa itu tidak diklaim sebagai sebuah narasi Islam? Kalau korupsi misalnya bisa diamputasi, kenapa itu tidak diklaim sebagai sesuatu keberhasilan dari nilai-nilai Islam? Jadi Islam itu tidak harus ada rukun iman, rukun Islam, dan Al-Quran dan hadis. Menurut mereka yang disebut oleh Yudi Latif sebagai generasi intelijensia Muslim Indonesia. Karena mencoba untuk menyampaikan Islam itu sesuai dengan modernitas, dengan kemapanan gitu. Yang intinya Islam itu tidak harus formal, tapi pada level substansi. Saya masuk di situ, Mas. Yang kedua yang saya tambahkan, karena teman-teman pengusung ide-ide di luar demokrasi seperti khilafah dan syariat Islam, itu nggak clear pada level eksplanatif dan implementasi. Model negara mana kira-kira yang bisa ditiru andai Indonesia negara khilafah dan syariat Islam? Selalu jawabannya negara Madinah. Itu Nabi loh. Setelah Nabi tidak ada lagi. Apakah negara-negara Islam seperti di Timur Tengah yang kalau ke TPS dia bawa bom molotov gitu loh Pak, bawa pedang dan bawa parang? Ataukah di negara-negara Islam lain yang menerapkan monarki absolut seperti di Arab Saudi? There is no democracy. Enggak ada demokrasi di situ, enggak ada pemilu, tidak ada kebebasan. Orang nonton bola pun perempuan itu enggak boleh. Apa begitu? Kan saya sering berdebat dengan teman-teman. Apakah kalau kuliah seperti di saya di UIN Ciputat itu ada UIN Ikhwan, ada UIN Ahwat. Pada level itu saja nggak selesai. Ini yang saya kira secara teoritik normatif teman-teman pengusung ide-ide di luar demokrasi itu nggak selesai. Makanya kemudian tidak terlampau diminati dan cenderung menimbulkan kegaduhan-kegaduhan secara umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi saya setuju dengan Pak Ustadz, dengan Pak Kiai Taufik bahwa pikiran itu tidak bisa dihakimi, tidak bisa diadili oleh apapun. Kalau kita ingin menghilangkan gagasan-gagasan besar seperti Islam, seperti khilafah, pendidikan Islam di perguruan tinggi dan di pesantren-pesantren, kurikulumnya harus dihilangkan. Saya ke pesantren nggak lama, kebetulan 7 tahun, berdiskusi dengan istilah-istilah syariat Islam dan khilafah biasa Pak. Sebagai sebuah romantisme tentang kejayaan Islam. Sama itu kayak penting. anak FISIP bicara soal komunisme, marxisme gitu-gitu kan, itu kan sebagai anak ilmu politik itu bagian dari sehari-hari gitu maksudnya. Betul, Kan? termasuk misalnya gagasan-gagasan tentang komunisme dan marxisme. Kalau itu dilarang dan diharamkan di Indonesia, mata kuliahnya juga harus dihilangkan, Pak. Sosiologi dan sosiologi politik belajar itu. Ataupun misalnya ketika kita alergi dengan gagasan liberalisme,
Konon demokrasi kita ini demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Jangan ada tuh studi-studi tentang filsafat. Karena semua dari liberalisme pemikiran itu adalah dari filsafat. Inilah yang saya sebut bahwa selama itu hanya sebatas diskursus, semacam konteks membangun satu narasi tentang pikiran-pikiran besar, ideologi-ideologi besar di dunia, saya kira tidak ada soal. Tapi kalau gerakan-gerakan politik yang kontra demokrasi ini bertentangan, menjadi sebuah gerakan besar, menggerakkan orang ingin mengganti, tentu saja itu butuh gerakan-gerakan yang memang diantisipasi. Jangankan tentara, jangankan menteri agama, kita pun yang sipil angkat senjata untuk melawan itu semua. Nah. Karena bangsa Indonesia sudah final dengan Pancasila dan demokrasi yang saya kira kita anggap sebagai kalimatun sawa dari begitu banyak kepentingan politik yang ada. Kan itu sebenarnya substansinya. Kalau membaca gesturnya Menteri Agama itu apa? Gimana? Menerjemahkan gitu. Apa yang ingin dituju? Apa yang ingin digerakkan? Goalsnya apa dari kalimat waspadalah tadi itu? Kalau saya sederhana bahwa Menteri Agama ini kan sebenarnya lebih ingin mengonsolidasi kekuatan-kekuatan teman-teman Nahdlin, Ansor dan Banser. Bahwa di luar mereka ada kelompok-kelompok lain yang sebenarnya sedang mengonsolidasi kekuatan politiknya. FPI dan HTI sekalipun sudah dibubarkan secara organisatoris, tapi secara kultural mereka tetap berjejaring yang dalam banyak hal mencoba untuk mendakwahkan satu narasi politik besar di luar demokrasi, di luar Pancasila dan anti NKRI. Disitulah kemudian kalau dibaca dalam konteks pernyataan Menteri Agama itu, artinya teman-teman Ansor, teman-teman NU, teman-teman Banser harus tetap menjadi garda terdepan. Jangan lengah, jangan kembali ke kandang. Di depan masih ada harapan-harapan yang kemudian harus disematkan. Betapa tentangan yang disebut dengan radikalisme itu ada. Tapi ingat, radikalisme itu harus jelas definisinya. Yaitu adalah kelompok yang mencoba untuk mengganti NKRI dengan Pancasila, dengan yang lain. Itu yang saya sebut dengan radikalisme. Kalau yang lainnya itu debatable. Masa orang berpikir bebas tentang bagaimana tentang mazhab, tentang pemikiran syariat, tentang pemikiran khilafah, nggak boleh. Dalam demokrasi yang menganut liberalisme, apapun boleh. Apalagi di Indonesia. Satu yang nggak boleh di Indonesia itu ngaku nabi. Wah, itu cari musuh itu. Di luar itu boleh. Tapi yang jelas kalau sudah membesar menjadi sebuah gerakan politik, itu pastinya akan menjadi common enemy. Bukan hanya tentara, tapi ini akan menjadi perlawanan begitu banyak rakyat di Indonesia. Jadi Mas Budi dan Bro Ari, saya melihat Menteri Agama itu ingin menjelaskan kepada teman-teman Ansor, jangan tidur. Ini hambatan ke depan tentang radikalisme, terutama ideologi transnasional yang keluar dari berbagai negara datang ke Indonesia itu banyak. Kalau kita mau minjam istilahnya Kunto Wijoyo, saat ini kita sedang dihadapkan pada satu fenomena yang disebut dengan Muslim tanpa masjid, Pak. Banyak orang belajar Islam itu bukan dari masjid, bukan dari pesantren, bukan dari madrasah, tapi belajar agama itu dari YouTube, dari Facebook, yang kemudian dianggap satu kebenaran yang final. Orang lain di luar itu dianggap kafir dan diharam-haramkan. Maka muncullah dua blok, blok minhum dan blok min. Nah, itu yang terjadi, Mbak. Muncullah penjelasannya. Ada blok cebong, ada blok kampret. Ada blok kadrun, ada blok kodrun. Nah, kira-kira begitu. Semua dari situ. Soal tafsir yang eksklusif terhadap pemahaman keagamaan yang menurut saya ini tidak lebih dari sekedar internalisasi pemahaman keagamaan yang didapatkan tidak melalui proses yang ideologis, interaktif seperti di pesantren dan di madrasah, tapi sifatnya taken for granted, datang dari langit yang seakan-akan lahir tanpa kritik apapun dan dianggap sebagai kebenaran tunggal sambil menuding yang lain itu kafir dan masuk neraka. Muslim tanpa masjid ya. Top ini emang. Kira-kira begitu. Hari ini kita mencoba ngejawantakan itu Muslim tanpa masjid karena kita ini menjadi Muslim yang baik berdiskusi ini kan, ngaji nih. Masjid itu ada di hati kita. Ya. Oke, Habib Ali dulu boleh ditanggapi ini. Bang Adi mencoba menerjemahkan bahwa ini loh kawan-kawan, waspadalah, hati-hatilah. Di depan ini teman-teman ini tengah mengkonsolidasi kekuatan yang akan mengancam NKRI. Ya kurang lebih begitulah. Kalau begitu tuduhannya, maka begini. FPI sebelum dibubarkan, SKT-nya habis tahun 2019. Itu sudah paham semua. Gitu. Ketika itu kita mengurus kembali SKT FPI.
Nah, surat keterangan terdaftar di Kemendagri. Syarat untuk mengurus surat keterangan terdaftar itu wajib ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Kemudian ketika kita mengajukan rekomendasi Kementerian Agama, waktu itu datang tim dari Kementerian Agama untuk menilai dan mewawancara kita tentang pemahaman keagamaan Front Pembela Islam waktu itu. Diwawancara lah tentang masalah syariat Islam, tentang masalah Pancasila, tentang masalah NKRI dan seterusnya. Nah, di situ kita tegaskan berkali-kali sampai mulut kita berbusa-busa, tapi kemudian stigma itu terus dirawat bahwa Front Pembela Islam, baik Front Pembela Islam sebelum dibuarkan maupun sekarang Front Persaudaraan Islam, dua-duanya kita tidak pernah punya masalah dengan Pancasila dan kita tetap meyakini bahwa Pancasila itu sesuai dengan syariat Islam dan syariat Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila, Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga dengan masalah Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan soal NKRI. Tidak pernah kita katakan kita punya masalah dan tidak pernah kita katakan kita punya problem dengan hal itu semua. Jadi nggak masuk kategori radikal versi Adi Maka dari Praetno itu, tadi ya? stigma itu datangnya dari mana dan kenapa bisa dibuat stigma itu? Ah, gimana coba ceritakan Nah, dulu. itu dia makanya kemudian ada buku menarik itu The Industry of Islam, The Islamophobia Industry, karangan Nathan Lien. Jadi memang saya di buku itu dikatakan bahwa memang ada orang-orang yang memang mencari keuntungan, baik masalah keuntungan politik maupun keuntungan ekonomi, dengan hidupnya stigma-stigma negatif terhadap tentang masalah syariat Islam. Ketika syariat Islam ini berdiri, nanti kemudian orang non-muslim semua nggak boleh, ketika ditegakkan syariat Islam, orang non-muslim semua nggak boleh beribadah. Ketika ditegakkan syariat Islam, kemudian kebebasan itu dikekang luar biasa. Nah, itu yang kemudian narasi-narasi tersebut membuat orang salah paham. Nah, itu yang kemudian dikritik juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebelum ini pada tahun 2020 kemarin, Desember kalau nggak salah, itu Majelis Ulama Indonesia melakukan ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia, yang salah satunya dalam hasilnya itu meminta supaya jangan ada stigma negatif terhadap ajaran Islam, terkhusus ada dua yang disebut kata tentang masalah khilafah dan masalah jihad. Gitu. Itu hasil dari ijtima MUI. Nah, itu dia makanya kita bingung ketika dikatakan ini ex-FPI masih bergerak di bawah tanah, mengancam NKRI katanya. Itu dari mana kata-kata tersebut? Dan kita sudah keluar rekomendasi Kementerian Agama loh waktu itu sebelum dibuarkan soal, dan pertanyaan yang paling ini berkali-kali kita ditanyakan sekali lagi adalah soal bagaimana komitmen FPI waktu itu terhadap Pancasila, komitmen FPI terhadap NKRI, komitmen FPI terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita katakan kita komit terhadap Pancasila, tidak ada masalah dengan Pancasila, kita komit dengan NKRI, tidak masalah dengan NKRI. Bahkan ketika itu di salah satu acara di stasiun TV membahas juga masalah SKT, ditanyakan kepada Kemendagri waktu itu. Jadi kekurangan FPI saat itu apa? Itu kekurangan FPI itu hanya tidak mencantumkan syarat di anggaran dasar itu ada syarat tentang penyelesaian sengketa. Begitu juga ketika sidang Habib Rizik dihadirkan sebagai saksi, itu berarti sudah pembubaran tuh. Ketika sudah dibubarkan FPI, kemudian sidang Habib Rizik waktu itu soal prokes waktu itu, dihadirkan saksi dari Kementerian Dalam Negeri, ditanyakan lagi, dikonfirmasi apa masalahnya FPI sehingga nggak keluar SKT, tidak mencantumkan di anggaran dasar mekanisme sengketa gitu. Jadi bukan soal masalah paham keagamaan, karena yang berhak yang waktu itu kompeten kan Kementerian Agama untuk menilai. Lalu kenapa ya FPI menjadi ditakuti gitu ya dan perlu diwaspadai ya, Habib? Iya, jadi memang makanya dari itu pertanyaan kita. Jadi sebenarnya yang diwaspadai ini apa? Apakah kita melakukan gerakan makar kan enggak? Apakah kita gerakan di bawah tanah? Saya muncul ke sini. Itu saya muncul di sini. Apakah kita, kalau kayak saya mukanya di blur mungkin atau itu, nah itu di bawah tanah, gitu. Nah saya muncul, gitu. Iya benar. Bagaimana saya dibilang bawah tanah nih begitu? Nah jadi memang yang kita heran tuh kemudian stigma. Nah, bagaimana pemecahan itu semua? Maka seharusnya kemudian negara tuh harus berani membuka pintu dialog. Silakan saja undang siapapun, adakan forumnya, gitu. Buka dialog. Oke. Gitu.
Silakan selama ini masing-masing sudah tinggal- diajak dialog dengan cukup Saya, kepala dingin apa kecuali namanya, sama Kiai Taufik. Nah itu dia kemudian ketika dulu Kementerian Agama itu berani datang dialog, makanya kemudian keluar rekomendasi. Jadi rekomendasi sudah keluar waktu itu untuk kemudian diteruskan ke Mendagri supaya keluar SKT. Tapi kemudian kita bicara pada konteks saat ini, malah kan kita lihat sendiri bagaimana narasinya kemudian narasi yang bersifat memecah belah, waspada. Ini ada gerakan di bawah tanah, seolah-olah gerakan tersebut ingin makar. Kalau seandainya memang mau makar sebagaimana tindakan pidana, silakan proses hukum. Oke. Kalau memang itu tindakan pidana. Pendekatannya hukum lagi nih. Silakan. Agak nggak nyambung sama tadi ya, apa namanya cara orang Kan sekarang kan kita bicara radikalnya konteks gitu ya. narasinya kita disuruh waspada. Iya. Katanya Menteri Agama menyuruh GP Ansor untuk waspada. Waspada apa? Kalau waspada misalkan gerakan bawah tanah yang ingin makar, silakan Betul. dilaporkan ke polisi. Silakan kalau itu pidana, silakan diproses pidana. Sebelum ke Mas Halil dan ke Pak Kiai, Mas Adi, teman-teman ini sebenarnya jadi dengan tadi yang sudah dikatakan oleh Habib Ali, nggak ada dong yang perlu diperhatikan, dikhawatirkan gitu. Diwaspada-waspadain. Menurut Anda ada nggak yang perlu diwaspadai gitu? Sedikit lagi. Silakan. Jadi memang baik dulu maupun sekarang, ya kita memperjuangkan penegakan syariat Islam itu dengan cara yang konstitusional. Artinya dengan politik elektoral, dengan itu, ya kan. Tapi ujungnya Kan penegakan sebagaimana syariah. begini. Kayak contoh apa? Artinya tetap dengan bingkai Pancasila, tetap dengan bingkai NKRI, toh bisa keluar namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Toh bisa keluar dengan Undang-Undang Haji. Toh bisa keluar dengan Undang-Undang Zakat. Apakah itu bukan syariat Islam? Syariat Islam kan? Gitu. Oke. Siap. Jadi lebih substansi, jadi nggak di simbol-simbolnya tapi lebih ke produk-produknya. Gimana coba? Waspada nih tadi. Ya, saya nggak tahu persis ya, apakah ini versi FBU yang rebound, yang Front Persatuan penjelasannya, atau FPI yang belum dibubarkan. Nah, Ini sama ya, sama FPI lama Oh, sama oke. FPI baru ini kurang lebih begini ya. Bib pakai ini, Bib. Pakai ini barang ini nih. Ada sebagian. Satu, kita sebagai orang yang dulu aktif di Front Pembela Islam, kemudian membentuk juga Front Persaudaraan Islam, karena itu hak konstitusional. Nah, tadi saya juga cerita tuh, sebelum dibubarkan kita ngurus SKT. Nah, dan juga saya tegaskan, sekarang pun tidak berubah bahwa komitmen terhadap Pancasila, komitmen terhadap NKRI itu tidak berubah. Oke. ya kalau itu memang penjelasannya tidak ada soal, tapi kan tidak semua orang, tidak semua publik itu bisa menangkap secara clear pendefinisian serta eksplanasi dari syariat Islam versi FPI. Orang kan taunya syariat Islam itu adalah sesuatu yang dipraktikkan oleh negara-negara Islam di Timur Tengah. Bagaimana misalnya Islam melihat pemimpin perempuan. Itu kan di negara-negara Islam yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar. Perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin karena tetap dianggap sebagai second class citizenship. Makhluk kelas kedua perempuan itu. Pada level kehidupan sosial misalnya, apakah kalau kemudian ada orang yang nyolong, dipotong tangannya? Apakah kemudian kalau ada orang yang zina itu dirajam? Pada level situ orang nggak tahu. Yang ditangkap soal syariat Islam selama ini pada level formalistik. Makanya orang takut dulu ya, bukan jaminan Betul. produk halal seperti yang Habib katakan gitu tadi. Kalau Ya? yang Karena seperti ada yang merawat Habib, stigmanya. Iya, iya. Stigmatisasi itu yang dibangun kan. Kalau yang diomongkan dari awal semacam ini bahwa syarat Islam itu lebih substantif, ada keadilan itu Islam, pemerataan ekonomi juga Islam, orang nggak ada soal. Termasuk misalnya tidak gampang mengkafir-kafirkan orang lain gara-gara soal kunut tak kunut. Gara-gara misalnya soal ziarah kubur tak ziarah kubur. Itu sensitif. Di kalangan kita, datang ke kubur, kunut, itu menjadi prinsip penting dalam beragama. Tapi kan kemudian banyak di kalangan teman-teman FPI itu. Sebagian. Itu versi yang kemudian rebound. Tapi kan sebelum-sebelumnya nggak begitu yang Ini kita kayak grup tangkap. band ya, Padi Reborn Tapi gitu begini ya, secara FPI umum. Reborn. Secara umum ada kegagalan menerjemahkan basis kognitif syariat Islam FPI kepada masyarakat yang secara umum mendengarai syariat Islam itu memang mengerikan. Rajam, potong tangan, kemana-mana nggak boleh pakai produk modern, anti demokrasi, anti Pancasila dan seterusnya. Dan yang paling penting soal pluralisme berpolitik dan beragama dalam konteks demokrasi di Indonesia itu tidak kelihatan. Soal gara-gara minhum dan minna. Yang kedua, saya kebetulan ada riset survei di bulan Juni lalu
bahwa ketika masyarakat ditanya, ada sekitar 56% masyarakat setuju dengan FPI dibubarkan dengan harapan FPI itu memperjuangkan semua basis argumen narasi politik keagamannya itu melalui partai politik, Pak. Jadi kalau disebut sebagai gagasan konstitusional, bikinlah partai politik, berkelahilah di situ, di pemilu. Jadi kepala daerah, jadi anggota dewan dan jadi presiden. Disitulah kemudian bisa berdebat hal-hal yang sifatnya besar di negara ini. Kalau gerakan sifatnya ekstra parlementer, tentu akan dicurigai sebagai gerakan-gerakan yang tidak mau berkompetisi. Sekaligus ini kan uji kemampuan, apakah memang FPI ini besar di luar Jakarta atau hanya besar di Jakarta. Kan begitu yang menjadi pertanyaan publik. Partai politik itu adalah satu instrumen yang paling mungkin. Apakah perjuangan politik dan narasi-narasi besar perjuangan yang ingin disampaikan itu diterima atau tidak oleh publik? Atau jangan-jangan hanya sebatas klaim, tapi itu tidak terlampau disukai. Makanya kemudian kalau boleh atas nama rakyat Indonesia dan pribadi, mungkin Mas Habib ini bisa menggagas Front Persaudaraan Islam itu menjadi partai politik. Masih ada kesempatan untuk ikut pemilu di 2024. Daftar ke Menkumham, Agustus daftar ke KPU, ikut verifikasi faktual, 2024 ikut pemilu. Jangan lupa, pilih partai FPI. Disitulah perjuangkan semua gagasan-gagasan yang semuanya dari A sampai Z, dari alif sampai ya, itu terkait dengan syarat Islam yang katanya itu substantif, tidak mengerikan. Kan begitu, Pak? Iya, oke, Sedikit klarifikasi. Dikit. Karena Bapak tadi satu, dari dulu sejak diberikan FPI itu punya acara besar dua, satu milad, yang kedua maulid. Gitu. Jadi FPI ziarah kubur, FPI maulidan, FPI kunut. Gitu. Karena kenapa? Karena dalam anggaran dasar kita disebutkan kita Syafi'i, Asy'ari, dalam bingkai semuanya aswaja. Gitu. Nah, itu satu. Jadi biar paham gitu. Jadi memang stigma tentang bahwa wane karena kita tidak terima masyarakat, bahwa kita maulid itu nggak benar itu. Nah, satu kedua, tadi kan kita sudah diskusi panjang lebar dan memang kita wajib akui ya, terserah di Anda terima atau tidak, faktanya realitas kita saat ini konstitusi kita menganut sistem demokrasi dalam arti politik elektoral gitu dalam proses perpolitikannya. Itu sepakat kita. Tapi dari mana, ini pertanyaan saya sebenarnya, dari mana kemudian teori demokrasi mana yang kemudian mengharamkan civil society untuk ikut terlibat dalam masalah politik? Gitu. Itu teori demokrasi mana gitu? Saya juga baru dengar. Gitu. Jadi apakah kita memperjuangkan bagaimana cara kita? Ya betul, kalau memang itu salah satu cara dengan membentuk partai politik, dengan kemudian memperjuangkan lewat sarana wadah partai politik. Tapi apakah itu salah satu sarana yang hanya itu saja, selain sarana itu haram? Nah, itu yang kemudian saya pikir keliru dalam memahami konteks konstitusi kita saat ini. Jadi itu sebenarnya. Oke, silakan Pak Kiai. Gimana nih Pak Kiai? Waspada tadi, kalau kata Mas Adi Pray tadi ya, kalau ada gerakan yang berupaya untuk mengubah NKRI itu adalah sebuah gerakan yang radikal. Di luar itu ya masih boleh kita perdebatkan, kata Mas Adi Pray. Nah tadi gimana menurut Pak Kiai ini, memang perlu waspada itukah atau seperti yang dijelaskan Habib tadi ya kita ini sama aja kayak yang lain gitu. Sebenarnya yang ditunjuk sebagai kelompok yang diwaspadai ini yang mana gitu? Kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh Gus Yakut, tentu yang diwaspadai dan karena bertentangan ideologinya dengan Pancasila dan NKRI itu ya jelas HTI bukan FPI. Kalau FPI ini memang benar dia hampir sama dengan NU. Tahlil, maulid, kemudian juga aswaja juga kunut. Aswaja, tapi agak beda dengan aswaja NU karena aswaja NU itu bukan pada aspek amaliyah saja. Kalau yang namanya tahlil, maulid Nabi dan seterusnya itu amaliyah. Di NU itu aswaja itu ada harokah fikrah. Harokah itu menyangkut cara berdakwah. Yang katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di NU itu harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Pesantren ribuan itu bagian dari amar ma'ruf yang dilakukan oleh kiai-kiai NU. Dan itulah yang membela Islam gitu loh. Kalau tidak ada pesantren yang mempelajari ilmu fikih, usul fikih, tafsir, mustalahul hadis, kemudian juga tarikh, kemudian balaghah, mantik, ma'ani, badi', bayan.
nggak ada lagi itu Islam itu. Betul itu. Kalau cuma modal ayo kembali ke Quran dan hadis, itu kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya adalah kebatilan. Karena untuk bisa memahami Islam, orang harus belajar hasanah Islam yang sangat kaya itu. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ijma' dan Qiyas ini adalah kemudian menerjemahkan dirinya menjadi berbagai disiplin ilmu, berbagai ulama yang kemudian lahirlah kampus-kampus besar di seluruh dunia. Termasuk pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, ini harokahnya orang NU melalui pendidikan. Begitu juga fikrah. Fikrah menyangkut pandangan keagamaan berhubungan dengan kehidupan sosial politik. Bagi NU, Pancasila, NKRI itu final karena agama dan kebangsaan tidak bisa dibentur-benturkan. Bahkan harus sejalan. Sejak awal pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah mengatakan hubbul waton minal iman. Mencintai negeri ini bagian dari iman. Dan ini temuan spiritual yang luar biasa dalam konteks kehidupan, mengisi kehidupan berbangsa. Ini yang membedakan antara pandangan bangsa sekuler dengan bangsa kebangsaan ala NU gitu, yang religius. Tapi juga kemudian ini yang membedakan dengan kelompok lain. Walaupun kayak FPI mengaku Ahlus Sunnah iya, tapi cara berpikir soal harokah dan fikrahnya itu beda banget gitu loh. Nah di sini yang sering kali kita nggak ketemu itu. Kalau soal Tapi maulid, bukan berarti berbahaya juga kan? kalau Seperti itu kata tidak berbahaya. Kalau Menteri. FPI itu tidak berbahaya karena kita dengar FPI itu kan memang setia pada NKRI, pada Pancasila. Cuman dalam level gerak dakwahnya ini yang kadang-kadang kurang sama dengan yang diinginkan oleh orang NU yang lebih soft. Bagaimanapun amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan ma'ruf, bukan dengan cara-cara yang kemudian melahirkan kegaduhan. Dan kalau di NU jangan ditanya lah, itu pesantren bertahun-tahun, ratusan tahun sudah melahirkan banyak santri, banyak ulama yang itu kalau nggak dilihat artinya nggak dihargai, berarti orang itu memang tidak memiliki sen tentang Islam dan khasanah Islam. Nah, kalau yang dikhawatirkan itu memang yang HTI, yang memang ideologinya kan khilafahisme itu. Bahkan saya lebih tegas, ini merusak ajaran Islam loh khilafahisme. Karena khilafahisme itu tidak ada dalilnya di dalam Islam itu. Tidak ada kewajiban. Nabi Muhammad di Madinah itu udah melakukan apa yang dikenal dengan konsep kebangsaan. Melahirkanlah Piagam Madinah. Dulu di Piagam Madinah itu, orang di Madinah itu, baik yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, itu disebut satu umat. Umat di dalam Piagam Madinah itu maknanya bangsa. Lebih inklusif dibanding kata umat di zaman sekarang. Kata umat di zaman sekarang kan eksklusif. Umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen. Kalau dalam Piagam Madinah, umat itu menyangkut warga Madinah apapun agamanya. Makanya ketika perang dengan kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi, ada juga orang Yahudi yang ikut berperang bersama Nabi. Itu kan dalam artian konsep kebangsaan yang dibangun oleh Nabi. Jadi Nabi Muhammad tidak bercita-cita mendirikan negara Islam. Tidak bercita-cita mendirikan khilafah. Yang dibangun oleh Nabi adalah masyarakat yang beradab. Itu makanya dari Yasrib diubah jadi Madinah. Yang asal katanya adalah tamadun. Yang artinya hadoroh, wasakofah, budaya dan peradaban. Jadi yang dibangun oleh Nabi ada masyarakat yang berbudaya dan beradab. Yang cirinya dua. Apa cirinya? Pertama, cinta ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, menghargai perbedaan. Baik perbedaan suku ataupun perbedaan agama. Itu sebabnya Nabi Muhammad menjamin loh. Waktu di Madinah beliau mengatakan, Man adza dhimmiyan faqad azani. Wa man adzani kuntu khasmahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang non muslim yang hidup berdampingan dengan kita, itu sama dengan menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, maka dia akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Bahkan Syekh Ali Jum'ah itu mufti di Mesir itu pernah menerjemahkan hadis ini. Nabi Muhammad akan jadi pengacara bagi orang non muslim yang disakiti oleh orang-orang Islam di akhirat nanti. Dahsyat sekali Nabi Muhammad itu dengan Piagam Madinahnya dan luar biasa. Sayang sekali kalau sebagian umat tidak mampu menangkap pesan-pesan pluralisme, pesan-pesan kebangsaan yang pernah
cita-citakan oleh Nabi Muhammad. Nah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan suku yang beragam, agama yang banyak, ini menjadi lahan yang sangat tepat bagi kita meneruskan cita-cita madaniyahnya Nabi Muhammad, yaitu cita-cita keadaban, cita-cita kebudayaan Nabi besar Muhammad SAW. Mantap ya. Ini biasanya kalau ada tausiah gini 10 menit lagi buka puasa kan? Ya, Tapi siap. ternyata masih panjang. Makanya Gue pikir wah ini udah kultum apa gimana ya kan? Ternyata masih.